semua. Selamat pagi. Ya, baik, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang diadakan oleh calon guru penggerak dengan materi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita pinjamkan hati untuk berdoa. Untuk itu, Ibu yang membawakan doa, saya persilakan. Marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu kata berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak mengaturkan kehadiranmu, karena atas berkat dan penyelenggaraan kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini kami akan melaksanakan kegiatan kami, yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak. Semoga melalui kegiatan kami pada hari ini kami dapat mengimplementasikan semua yang dipaparkan dalam bidang-bidang pendidikan yang kami pegang. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan oleh kelancaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih pada Ibu yang sudah membawa kita dalam doa. Berikutnya saya berikan kesempatan pada Ibu calon guru penggerak untuk membawakan kita materi. Jadi baik sekali sayangnya para teman-teman semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Sekarang kesempatan saya untuk memaparkan materi budaya positif. Jadi teman-teman, materi ini ketika saya dapat di pendidikan guru penggerak, itu yang seharusnya harus berbagi ke teman-teman. Jadi bukan bahwa saya mau menggurui teman-teman semua, tetapi saya hanya mau berbagi materi ketika saya dapat di pendidikan guru penggerak. Setelah materi itu saya dapatkan, saya perlu mengimbas kepada teman-teman supaya teman-teman juga bisa paham, bisa sepemahaman ketika ada materi yang berbagi. Jadi baik, sekarang saya mau melanjutkan materi budaya positif modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagekeo. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Elina Tugu, tempat tanggal lahir Airamo 6 Januari 86, Kecamatan Makpombo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Jadi teman-teman, di dalam konsep inti budaya positif itu di dalamnya ada mempunyai elemen-elemen, yaitu seperti kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Jadi perlu kita ketahui yang pertama tadi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu di dalamnya mencakup bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan diterima, ada penguasaan dan juga ada kesenangan serta kebebasan. Jadi bertahan hidup itu teman-teman, di dalam itu tuh kebutuhan yang bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Terus yang berikut kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, dengan teman, dan juga dengan keluarga, pasangan hidup, teman kerja,
binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Jadi baik teman-teman, saya mau sharing sedikit rasa kasih sayang, rasa kebutuhan penguasaan ini, kebutuhan rasa kasih sayang ini atau rasa diterima. Saya contoh seperti kita sementara duduk sharing, di mana saya meminta teman-teman untuk bergabung bersama saya, itu saya merasa bahwa diri saya sudah diterima oleh teman-teman. Dan juga begitu pun teman-teman, di situ keakraban kita saling berhubungan, di dalamnya itu ada rasa saling menghargai, saling menghormati antara kita. Terus yang berikutnya ada penguasaan. Kebutuhan ini terhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, yaitu bisa menjadi kompeten, menjadi terampil, dan juga bisa diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Seperti kalau di sekolah misalnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan penguasaan seperti anak-anak yang berprestasi, misalnya anak-anak yang juara kalau di SD. Kalau di TK mungkin hanya melihat mereka punya kognitifnya yang lebih meningkat. Itu dikatakan anak-anak yang memiliki penguasaan. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan kompeten diakui dan dihormati. Terus yang berikut kesenangan. Jadi kebebasan untuk kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, akan kemandirian otonom, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini banyak sekali kesenangan. Jadi anak-anak baik SD baik TK, jadi lebih untuk anak TK. Jadi segala pengetahuan atau segala kegiatan pembelajaran mengajar harus ada kegiatan bermain. Walaupun yang sebenarnya bahwa itu kegiatan belajar, tetapi di dalam kegiatan belajar itu perlu ada permainan yang membuat mereka senang. Misalnya saya contoh di TK, ketika kegiatan mungkin mengenal angka, di situ mungkin mengenal angka kita menggunakan kegiatan permainan dengan membuat angka atau menulis angka menggunakan bahasa tubuh, menulis angka dengan menggunakan gerakan tangan, bahwa menulis angka di gerakan tangan begitu. Contoh seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa itu permainan, tetapi di dalam permainan itu merupakan pembelajaran untuk mereka. Jadi di situ kebutuhan kesenangan mereka tuh terpenuhi. Kalau ketika kita sebagai guru memberikan suatu kegiatan dengan menggunakan permainan itu, karena anak-anak masih membutuhkan permainan-permainan yang harus dipenuhi oleh mereka. Jadi yang berikut kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ketika anak-anak diberi kebebasan, tetapi kita beri kebebasan yang terarah, maksudnya yang kita harus menjaga dan kita harus menuntun. Maksudnya menuntun di sini kita harus mengarahkan mereka. Walaupun mereka bermain bebas, tetapi kita guru harus tetap menuntun mereka mau bermain apa, tapi kita guru harus mengarahkan mereka. Tidak boleh kita memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mereka. Dan juga ketika kalau seandainya mereka memiliki kebutuhan untuk bermain, jadi kita di sini kita sebagai guru mengarahkan mereka, tidak boleh bermain, harus belajar, harus menulis, harus begini, harus begini. Di situ mereka tidak memiliki kebebasan. Jadi pengetahuan mereka itu akan sempit ketika kita tidak diberi kebebasan untuk mereka. Jadi kita hanya mengarahkan mereka bahwa kamu bermain ini boleh, tapi seperti ini mainnya. Itu caranya atau prosesnya seperti itu. Terus yang berikut tuh anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Di situ ketika permainan yang dia butuhkan atau kesenangan yang dia sudah
mencapai, berarti di situ dia sepertinya rasa luar biasa, dia menikmati kegiatan yang dia lakukan, dia rasa itu sudah luar biasa untuk dirinya. Yang berikut, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Itu contoh seperti tadi, ketika kita suruh mereka, contoh seperti kalau di TK seperti mereka sukanya ibu saya mau menggambar ini. Jadi kita tidak boleh, kita memang harus mengarahkan, tetapi kita mengarahkan tapi anak-anak dengan keinginan atau motivasi intrinsiknya dari dalam, pasti mereka fokus dengan pekerjaan mereka. Di situ setelah mereka mengerjakan, pasti mereka memiliki konsentrasi. Oh Bapak, yes, saya mau kerja ini seperti begini. Itu konsentrasinya tinggi ketika mereka mau mengerjakan pekerjaan yang mereka inginkan. Jadi hal-hal itu yang membuat anak-anak itu senang ketika mereka belajar. Terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teman-teman, ini sebentar kita boleh belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Terus sebelum kita mau belajar terperinci, tapi kita harus belajar dulu tentang apa itu disiplin atau makna dari disiplin tersebut. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang bahasa Latinnya discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang berikut nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, kita selama ini sudah belajar dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Di situ di dalam ada tertera bahwa ada kegiatan apapun harus dengan menggunakan atau dengan mengaitkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila dimensinya itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang berikut mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini rangkuman dari disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan dari William Glasser itu sudah tadi dijelaskan. Sekarang saya buat rangkuman untuk keseluruhan. Jadi dari teori itu ada teori mengontrol orang lain, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus perilaku memiliki tujuan, itu ada teori motivasi dan juga ada nilai-nilai kebajikan. Terus teori yang berikut itu model berpikir, menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang berikut realitas kebutuhan
kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang di bawahnya ada posisi kontrol, ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, makna dari disiplin, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi baik teman-teman, kita sudah melanjutkan materi kita, tetapi kita mau breathing dulu, peregangan otot. Jadi kita sudah duduk dari tadi, jadi saatnya kita sedikit. Baik teman-teman, sebelum kita speaking, saya minta teman-teman untuk berdiri, melingkar ke depan, tidak perlu melingkar, cuma membuat letter U atau oke, baik. Ayo teman-teman. Bagaimana teman-teman rasanya? Semangat. Harus lebih semangat kalau tadi kita hanya duduk saja. Jadi saat sekarang kita sudah ice breaking, pergangan otot kita sudah enak. Jadi sekarang mungkin kita mulai lagi dengan kegiatan kita. Terima kasih teman-teman, silakan duduk.
teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu yang kita lakukan adanya motivasi intrinsik dari luar, adanya motivasi intrinsik dari dalam, dan juga motivasi eksternal. Di sini saya memberi contoh seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi saya contoh, kalau di sekolah seperti anak-anak datang terlambat. Jadi ketika anak-anak datang terlambat, motivasi intrinsiknya seperti saya mau datang, saya contohnya pagi-pagi anak-anak ketika anak-anak datang. Jadi di situ kalau ada dua pilihan, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu berarti saya tidak terlambat supaya saya bisa bertanggung jawab atau saya bisa tertib waktu. Itu merupakan motivasi yang datang dari dalam. Tetapi kalau dari luar, saya tidak mau terlambat karena dari saya ada hukuman. Itu ada dua konsekuensinya. Jadi ada dua, ada yang datangnya dari dalam diri, ada yang dari luar. Itu motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita lihat saja anak-anak, anak-anak itu bisa tahu bahwa anak-anak ini hari ini mereka datang terlambat, atau anak-anak ini hari ini mereka tidak mau mengerjakan tugas. Saya malas mengerjakan tugas, itu apa kalau hukuman? Atau saya mau mengerjakan tugas karena saya mau dia punya hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu yang datang dari dalam diri mereka. Tetapi ada motivasi eksternal yang dari luar, karena takut, karena takut ibunya pukul, atau karena takut kena hukuman. Itu ada beberapa, ada dua motivasi itu. Saya sudah memberikan sedikit pemahaman dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Seperti di atas itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti tadi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan seperti itu. Ada dari dalam, ada dari luar. Seperti yang sudah beri contoh. Teman-teman sudah bisa paham. Ada motivasi dari dalam diri dan dari luar diri. Menurut teman-teman, mungkin menurut teman-teman itu berbeda dengan pemahaman saya. Mungkin ada yang mau sharing. Tapi waktu macam hari ini, saya butuh teman-teman yang teman kita sama-sama ini berbagi, mau ini sharing materi sedikit supaya teman-teman juga bisa mengetahui materi apa yang saya harus bawakan. Di situ ada motivasi intrinsiknya tuh seperti biar saya dapat materi karena saya juga membutuhkan materi seperti itu, dan juga mungkin saya bisa mengimbaskan ke anak-anak saya. Jadi dari dalam diri. Tetapi dari luar, kalau dari luar seperti saya ini dengar materi karena saya tidak enak dengan Ibu Helmi. Itu kan dari, maksudnya itu ada eksternal atau dari luar. Saya tidak enak, saya perasaan yang seharusnya datangnya dari dalam diri, tetapi ada juga dari luar. Karena ini jangan, karena dia begini begitu. Yang seharusnya tidak ada dari dalam diri. Saya mau karena saya ingin materi ini. Saya mau hasilnya seperti ini, mungkin saya bisa mengimbaskan atau bisa mengimplementasikan ke anak-anak didik saya. Menurut teman-teman? Pas. Oke, kita lanjut. Ada perubahan paradigma. Ini ada contoh. Ada A dan B, atau saya dan Ibu, contoh seperti itu. Misalnya sobeklah secari kertas kecil. Contoh Ibu ambil kertas
apa yang di dalam. Pokoknya ada dalam pikiran dia tulis. Dia letakkan dalam satu tangan, di salah satu tangan, dan juga dia menggenggam benda yang kertas hari itu, menggenggam kuat kertas hari yang sudah ada tulisan. Saya ingin mencoba sekuat tenaga saya untuk membuka kertas yang ada di dalam kepalan tangan Ibu Elis. Biar saya rayu Ibu Elis buka. Pokoknya dengan mengancam atau merayu, saya buat cara apa saja sehingga kepala tangan Ibu Elis itu harus dibuka. Itu saya memiliki tujuan bahwa saya harus mengetahui isi apa di dalam. Tetapi pemahaman Ibu Elis lain. Saya tidak membuka karena ini saya ada maksudnya Ibu Elis itu beda. Saya tidak bisa memaksa Ibu Elis bahwa harus ikut kemauan saya. Jadi Ibu Elis itu ada punya tujuan bahwa dia harus mengepal itu kertas itu tuh karena dia memiliki tujuan. Dia tidak mungkin dia mau harus ikut saya. Karena di sini ada perubahan paradigma atau ini konsekuensinya bahwa saya tidak memaksa Ibu Elis untuk membuat sesuatu apa yang saya mau. Walaupun Ibu Elis punya tujuan, mungkin dia punya tujuan bahwa saya tidak mau buka ini karena ini saya masih membutuhkan atau ini kan rahasia saya. Jadi mungkin saya dengan serta-merta Ibu harus membuka, dengan mengajak Ibu saya harus ini ikut kemauan saya kan tidak mungkin. Itu pula anak-anak juga itu. Ketika kegiatan pembelajaran seperti itu, seperti kalau contoh di TK anak-anak dia ada kegiatan berbeda. Dia maunya ibu saya mau menggambar seperti itu. Saya tidak bisa menuntut dia bahwa tidak boleh menggambar, kau harus mewarnai. Kan tidak boleh. Walaupun dia pilih menggambar, tetapi kita sebagai guru kita harus mengarahkan dia. Oh, gambarnya nanti seperti ini, nanti seperti ini, hanya begitu. Saya tidak mungkin memaksa dia bahwa harus begini. Sebenarnya itu tidak boleh, karena itu kita yang saya dapatkan pendidikan guru penggerak, kita tidak boleh bahwa harus menuntut anak sesuai kemampuan, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita hanya menuntun, karena teman-teman harus bisa paham kata menuntut dengan menuntun. Karena itu Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan seperti itu. Kita harus menuntun, bukan menuntut. Menuntun anak, mengarahkan anak, bukan menuntut anak harus kita. Harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi itu ada perbedaan menuntut dengan menuntun. Terus ada contoh-contoh berikut nanti apa yang terjadi. Pasti Ibu Elis tidak suka kalau saya mau mengajar Ibu Elis untuk ikut kemauan saya. Saya juga pasti begitu. Sebenarnya. Yang sebenarnya kita tidak boleh, kita harus konsekuensi dengan diri kita bahwa saya tidak mau memaksa karena Ibu Elis memiliki tujuan. Walaupun saya mengajar tapi tidak mungkin. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita harus bisa lebih memahami. Jadi yang terus lanjut berikut ada perubahan paradigma teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengabdian positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid itu seperti tadi. Ketika diberi kebebasan, di situ kita harus mengarahkan. Kita tidak bisa bahwa membiarkan anak-anak untuk diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka. Tetapi bagaimana kita sebagai guru, kita harus bisa mengontrol ketika mereka bermain atau mereka memiliki keinginan apa saja. Kita sebagai guru harus mengarahkan mereka, membimbing mereka.
apalagi di anak TK, apalagi untuk anak TK, walaupun permainan di luar sekolah, di luar kelas pun, permainan di dalam luar ruangan pun, kita sebagai guru harus tetap mengarahkan mereka ketika mereka bermain. Terus ada kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, kalau di bagian ini itu ada contoh seperti ada membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu contoh seperti ketika anak-anak berbuat salah. Itu nanti sebentar ada materi juga restitusi. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, kita dulu itu gara-gara kamu. Itu seperti itu biasanya. Itu karena kamu. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi konsekuensinya kita harus ketika dia berbuat salah, kita tanya, kita nanya, apa sebenarnya? Yang kamu buat itu maksudnya apa? Bagaimana cara untuk mengatasi agar kamu tidak berbuat lagi? Dan juga kapan? Supaya kamu tidak berbuat lagi. Begitu. Maksudnya kita membuat mereka agar mereka tuh bisa mengontrol diri mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, agar mereka bisa bertanggung jawab. Itu membuat mereka menguatkan karakter mereka, menguatkan karakter mereka itu seperti ya, kalau memang ibu guru biasa buat juga atau teman-teman lain juga bisa seperti kamu. Tetapi bagaimana konsekuensinya? Harus bisa bertanggung jawab. Itu menguatkan mereka agar mereka bisa bertanggung jawab. Oh iya, saya tidak buat ini, saya tidak akan buat ini lagi karena nantinya seperti ini. Di situ mereka bisa bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Penguatan itu tuh penguatan positif. Jangan seperti tadi yang saya contoh. Jangan ini, jangan itu. Di situ ketika kita berbicara dengan mereka, walaupun tidak kasar, jangan begitu, kau jangan. Itu mereka merasa bahwa mereka sudah bersalah dalam diri mereka. Tidak boleh begitu karena nanti seperti ini. Itu mereka, oh ya, saya sudah salah. Itu pasti seperti itu. Tetapi kalau ketika mereka buat salah kita, atau kita langsung dengan pukul atau cubit, di situ membuat karakter mereka juga bertumbuh. Maksudnya itu membuat mereka juga jadi anak yang pemalu, jadi anak yang macam tidak percaya diri nantinya. Nanti merasa bahwa dirinya serba salah, walaupun itu benar yang dilakukan, tapi dia merasa bahwa sudah salah karena ada ancaman-ancaman dari kita, karena membuat dirinya merasa takut, merasa kurang percaya diri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu karena seharusnya kita berkolaborasi dengan orang tua. Biar bagaimanapun, ketika kita membuat perubahan apapun, kita harus membuat kolaborasi, membuat sepemahaman dengan orang tua bahwa konsekuensinya seperti ini. Yang seharusnya kita menjelaskan kepada orang tua. Tetapi kalau kita tidak berkolaborasi bersama orang tua, ketika di sekolah kita buat sesuai prosesnya, jangan harus begini, bisa konsekuensinya seperti apa, nanti begini. Tetapi kalau orang tua menangkap satu masalah anak bahwa itu salah, mereka harus dengan ancaman dengan itu sama saja, pasti nanti datang ke sekolah juga tetap mereka melakukan hal yang sama. Terus yang berikut, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di situ ada stimulus respon. Kita seperti contoh tadi yang saya sudah berikan, contoh kepada anak. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Saya seperti Ibu Elisa, contoh saya Ibu Elis memegang secari kertas tadi, sepotongan kertas dengan menggunakan kepala tangan. Saya mencoba untuk mengancam atau meraih Ibu Elis untuk buka, bahwa Ibu Elis itu, saya berpikir bahwa saya tuh harus Ibu Elis itu berperspektif sama seperti saya, sesuai keinginan saya. Tetapi tidak. Kalau teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami bahwa mungkin Ibu Elis memiliki tujuan lain, tidak bisa memiliki
pandang sama seperti kita. Terus yang berikut stimulus respon itu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita berpikir bahwa ini itu terlalu, kenapa sampai dia tidak mau buka itu kepala tangan tuh, terlalu sekali. Kita berpikir negatif tentang orang, saya berpikir negatif tentang IBS, tetapi teorinya tuh semua perilaku yang IBS akan memiliki tujuan. Saya mau buka ini karena saya maunya seperti ini. Kita tidak boleh menyamakan bahwa saya maunya seperti ini, bahwa IBS harus maunya sama seperti saya, kan tidak mungkin. Terus stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, kan tidak mungkin orang lain bisa mengontrol saya. Saya kan tidak bisa mengontrol IBS. Seperti tadi perasaan saya tidak bisa. Kalau IBS tidak mau, ya tidak mungkin saya mau ini, paksa IBS. Tetapi teori kontrolnya hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Kan kita masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kita sendiri yang memiliki, atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus stimulus respon yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi, dengan mengancam dan itu pasti gagal semua rencana kita. Saya memaksa harus ini seperti IBS buat seperti apa yang saya pikirkan. Tetapi itu belum tentu tercapai. Itu pasti akan gagal. Terus teori kontranya, kita harus berkolaborasi dan konsekuensi sebenarnya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kita harus berpikir juga, kenapa saya bujuk Ibu Iris atau saya mau merayu Ibu Iris tidak mau. Mungkin ada pemikiran Ibu Iris yang berbeda, tidak sama dengan saya. Itu kita harus berpikir dari dalam diri kita. Kita harus berpikir karena semua kita tidak sama, dia punya perspektif tidak sama, semua kita berbeda-beda. Terus yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Dari dalam diri kita, walaupun IBS, kita merasa bahwa saya merasa bahwa IBS itu salah. Tetapi tidak, menurut IBS itu benar kalau di teori kontrolnya. Saya tidak bisa memaksa IBS harus sama seperti saya contoh tadi. Kita punya pemikiran berbeda-beda. IBS merasa bahwa dia menang karena dia diri ini. Saya juga harus berpikir begitu, bisa mengontrol diri saya. Iya, karena IBS itu mau seperti ini karena memang dia memiliki tujuan. Saya harus mengontrol diri saya agar tidak bisa memaksa IBS untuk memiliki kehendak sama seperti saya. Terus yang berikutnya ada pertanyaan pematik, ibu guru. Yang pertama, apakah ibu guru setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut teman-teman, membuat satu hukuman itu, teman-teman berpikir, bahwa saya pukul dia hari ini supaya besok dia tidak terlambat. Itu seperti itu. Setuju. Apakah setuju tidak? Setuju. Tidak. Ada yang tidak, baik, terima kasih. Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, yang pertama ada dua pilihan. Terus yang berikut, pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman positif seperti anak-anak datang terlambat. Saya contoh, anak-anak ini hari datang terlambat. Jadi konsekuensinya bahwa kalau terlambat 10 menit, jam istirahat kamu harus tambah 10 menit agar mungkin sesuai membaca atau menambah materi sedikit. Itu konsekuensinya toh. Di sini seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kalau membersihkan halaman sekolah, ketika dia datang terlambat, kita suruh bahwa jangan istirahat kalau membersihkan halaman sekolah. Di situ bisa meningkatkan disiplin murid toh. Ketika anak-anak datang terlambat atau anak-anak membuat salah, kita harus membuat konsekuensi. Kita jangan bahwa kalau datang terlambat kau harus berlutut. Karena dengan berlututnya itu tidak mungkin menunjukkan hal-hal positif kepada mereka toh. Tidak ada nilai tambahnya kalau ketika mereka disuruh berlutut. Hasil akhirnya sebentar mereka sakit lagi. Lebih baik kita mengambil satu hal atau kita berpikirnya sesuatu yang lebih yang bisa membuat mereka ada nilai tambah atau ada kegiatan apa yang bisa mereka belajar begitu. Misalnya seperti di sini saya buat
kita di sekolah itu begitu toh, itu sama saja kita. Mereka datang dia langsung pukul langsung kesian mereka toh. Nah, di situ juga membuat karakter mereka tuh akan menurun ketika kita pukul mereka. Mereka merasa takut, mereka merasa ini. Tetapi kalau seperti ini, saya rasa hal-hal positif yang kita lakukan kepada mereka, saya rasa itu menurut saya itu luar biasa, ada konsekuensinya. Menurut teman-teman setuju tidak ini memberikan hukuman dengan hal positif? Oke, setuju. Terus yang berikut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu satu contoh. Ketika anak-anak juara, kita kasih uang. Ini uang supaya meningkatkan dia untuk belajar. Tetapi teman-teman perlu tahu, mungkin kita tidak berpikir bahwa proses belajarnya seperti apa sehingga dia bisa menghasilkan itu. Dia hanya berpikir, oh saya belajar karena saya mendapat uang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa nanti ketika dia berprestasi, kita tidak kasih uang di situ, akhirnya akan menurun. Pasti dia akan semangat belajarnya berkurang. Kalau kita tingkatkan hal-hal seperti itu, seperti pokoknya membuat apa anak-anak diberi hadiah. Tetapi kalau untuk kegiatan pembelajaran mengajar, tetapi kalau macam hal-hal umum misalnya ada kegiatan di mana-mana itu wajar. Untuk semua toh. Tetapi kalau kegiatan belajar mengajar, jadi tidak mungkin kita anak-anak memiliki prestasi atau ya seperti itu. Tidak mungkin kita langsung bilang nanti ibu guru seimbang dengan ini. Itu kadang juga itu merupakan hal positif, tapi ada juga itu merupakan hal negatif bagi anak. Karena anak hanya berpikir tentang uang, mereka tidak berpikir proses untuk belajarnya. Menurut Bapak Mama setuju atau tidak? Tidak setuju. Lanjut. Jadi dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menurunkan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi seperti ada penjelasan tadi, ada menurunkan kualitas seperti tadi memberikan suatu hadiah, itu juga menurunkan kualitas mereka karena mereka berpikir positif. Terus yang kreativitas itu juga sama. Saat kerja ini harus begini, dalam diri harus begini terbaik, harus begini. Mereka tidak berpikir di situ, pasti mereka berpikir yang mau dapat apa nih. Padahalnya hasil akhirnya akan menurunkan kreativitas mereka karena mereka tidak tahu proses, tapi maunya hasil seperti apa. Nanti tujuan seperti itu. Harus mengurangkan motivasi intrinsik. Kalau penghargaan seperti tadi, di sini mengurangkan motivasi intrinsik itu bahwa itu memang kemauan dari dalam diri. Saya buat ini, saya dapat ini. Itu pasti ada konsekuensinya. Tetapi motivasi itu dengan sendirinya dia akan menurun ketika tidak ada dapat hadiah atau dapat penghargaan. Tidak dalam diri pasti dia saya tidak mau buat ini karena tidak akan dapat hadiah. Itu seperti itu motivasi intrinsiknya. Oke, lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Ada seperti tadi sudah dijelaskan banyak tadi, tergantung dari dalam diri kita. Oke, lanjut. Di sini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Contoh tindakan guru. Seperti tadi ada contoh tadi, tapi sekarang ada contoh lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tetapi kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena
tidak melakukan kegiatan olahraga seperti ada guru di SD ada guru PJOK, itu kan konsekuensinya seperti itu. Nah, tetapi kalau di dalam kegiatan pembelajaran, ketika anak-anak terlambat kita suruh lari begitu, itu apa hasilnya? Nah, konsekuensinya anak capek, tidak mau. Nah, itu nanti hasilnya seperti itu. Tetapi kalau dengan konsekuensi bahwa lari keliling lapangan basket 2 kali di saat kegiatan olahraga. Nah, ketika anak diberi hukuman di saat kegiatan olahraga, mungkin dia tidak bersepatu atau mungkin dia bersepatu tetapi bahannya beda dengan teman-teman. Kita beri hukuman suruh lari. Itu kan olahraga. Itu konsekuensinya. Kalau hukuman seperti ini. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up nih karena tidak memakai masker. Itu kan hukuman. Tetapi kalau saya mau kaitkan dengan materi tadi bahwa ada intrinsiknya dari dalam diri, saya tidak mau, saya harus pakai masker karena saya melihat bahwa udaranya tidak bagus atau dengan keadaan saya yang batuk pilek, makanya saya menggunakan masker. Itu adalah motivasi dari dalam diri. Tetapi kalau yang ini ada tindakan, ada hukuman itu seperti itu, ada hukuman, ada konsekuensinya. Tetapi yang berikut itu konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ketika dia mengganggu teman dan juga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, berarti ini tuh. Ketika teman mengerjakan tugas, dia pasti ambil dia coret-coret. Tetapi di situ konsekuensinya bahwa dia harus bisa menggantikan kembali pekerjaan teman tadi. Jadi mungkin kita membuat hukuman bahwa kalau ini sudah mencoret-coret kertas teman, hukumannya harus berlutut. Itu nanti hasilnya tidak ada. Dan juga dia tidak akan bisa bertanggung jawab dengan perbuatan yang dia lakukan. Tetapi ketika dia mencoret kertas atau tugas-tugas pekerjaannya teman, ketika disuruh untuk konsekuensinya bahwa kau harus menggantikan pekerjaan atau tugasnya teman atau menggantikan kertas baru untuk melanjutkan tugasnya teman. Itu konsekuensinya. Ada nilai tambahan. Terus yang berikut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya bahwa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Seperti halnya tadi, ketika dia di saat belajar dia ada mungkin air yang ada di meja, mungkin dia tumpahkan salah dengan sengaja atau tidak sengaja, jadi tertumpah. Di situ konsekuensinya bahwa dia harus membersihkan meja yang sudah ditumpahi air. Itu konsekuensi. Terus ada hukuman lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu merupakan hukuman. Terus yang konsekuensinya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu seperti tadi. Karena terlambat dengan kegiatan olahraga, jadi dia diberi konsekuensi atau hukuman untuk lari 2 kali, lari mengelilingi lapangan 2 kali. Tetapi itu sebenarnya bukan hukuman, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu hasilnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak itu sakit fisik maupun hati. Karena itu ketika kita memberikan hukuman pasti dia sakit hati tuh. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa terbebani. Terus konsekuensinya anak menghargai disiplin. Terus hukuman paksaan. Anak harus ini, harus buat ini. Tapi konsekuensinya stimulus, kita harus bertanggapan kepada anak tersebut bahwa karena dia buat ini, karena dia berpikir bahwa tujuan seperti ini, kita harus
memiliki atau berpikir konsekuensinya kita kalau hukuman yang seperti ini yang membuat anak sakit, yang membuat anak karakternya turun atau motivasinya dari dalam diri hilang, kita harus berpegang teguh pada konsekuensi. Terus hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak harus bisa mematuhi peraturan. Terus hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Terus konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tembak tempo. Lanjut. Itu ada identitas gagal hukuman, terus identitas sukses. Disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ada restitusi lagi teman-teman. Tetapi sebentar bisa menjelaskan lagi tentang restitusi. Terus identitas gagal ini merupakan hal-hal yang negatif, tetapi konsekuensinya netral. Terus restitusi ini hasil yang positif. Jadi identitas hukuman teman-teman lihat sendiri, korban mendapatkan keadilan, terus konsekuensinya korban bisa diabaikan. Terus restitusinya korban mendapatkan ganti. Itu ada saling keterkaitan. Terus berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlangsung pada kehidupan nyata. Terus konsekuensinya membuat penerapan mengikuti peraturan. Terus restitusinya fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Terus identitas gagal hukuman peraturannya adalah kamu harus, tetapi konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Itu tuh identitas gagal hukuman seperti kamu harus ini. Tetapi ada keyakinan kelas atau ada peraturannya. Kamu buat ini, konsekuensinya harus begini. Seperti tadi ada contoh. Terus ada restitusinya. Apakah kamu yakin yang kamu buat? Apakah kamu bisa lakukan itu untuk memperbaiki? Itu restitusinya lebih bagus teman-teman. Ada hal-hal baik dari restitusi. Terus hukuman murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lanjut. Ada keyakinan kelas. Mengapa menurut teman-teman? Mengapa tidak peraturan saja? Dan juga mengapa harus keyakinan kelas? Teman-teman, saya mau bertanya teman-teman. Menurut teman-teman, peraturan kelas beda atau tidak dengan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan saja? Peraturan bersifat maksa. Oke, jadi terima kasih. Jadi di sini peraturannya saya contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Karena wajib dan juga itu kan peraturan, karena wajib. Kita kalau keyakinan Kalau tidak pakai helm, akan terjadi. Nah, di sini ada perbedaan. Ada peraturan saja dan juga ada keyakinan. Kalau keyakinan, saya tidak menggunakan helm, pasti nanti akan terjadi kecelakaan atau apa. Tapi kalau peraturan harus pakai helm karena takut polisi, begitu. Hilang bayar. Ada hukuman-hukuman tertentu. Jadi di sini ada peraturan juga, ada keyakinan juga, keyakinan dari dalam diri dan juga ada aturan. Terus yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu merupakan peraturan dan juga keyakinan. Teman-teman sudah paham kok? Terus kita lanjut, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
mengikuti pelatihan peraturannya pasti itu seperti kita ada kegiatan terus datangnya tidak tepat waktu, itu nanti akan apa yang terjadi? Kegiatan seharusnya dimulai pada saat itu tapi Ditunda. Itu kan bukan aturan, itu kan keyakinan nanti toh. Itu masuk dalam keyakinan. Peraturannya itu yang kita buat peraturan. Saya datang tepat waktu, saya harus datang tepat waktu. Karena itu merupakan aturan, kewajiban kita. Itu merupakan aturan yang kita sudah buat di sekolah bahwa datang jam 7 ke sekolah, pas jam 7 ke sekolah. Nah, itu merupakan kewajiban atau aturan. Tetapi keyakinan kita beda lagi. Kalau keyakinan bahwa saya tidak datang tepat waktu pas pelatihan, pasti saya tidak tahu apa yang kita latih dari awal sampai akhir nanti. Kalau seandainya saya datang tidak tepat waktu, itu akan berbeda tuh aturan dengan keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu merupakan motivasi yang ada dalam diri kita. Kita memiliki keyakinan bahwa kita harus mengikuti aturan atau kita harus menjalankan atau kita harus mengikuti aturan untuk mengikuti kegiatan latihan, karena nantinya hasilnya pasti kita bisa tahu bahwa nanti seperti ini dari awalnya seperti ini nanti ada hasilnya. Tetapi kalau kita hanya mengikuti peraturan saja bahwa saya datang saja, karena aturannya seperti ini nantinya, yang seharusnya ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita sehingga kita memiliki keyakinan sesuatu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Menurut teman-teman bagaimana? Pas atau ada yang mungkin masih terpenggal? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Peraturan kelas itu seperti tadi teman-teman sudah contoh. Terus keyakinan kelas itu seperti apa gitu. Terus ada lingkungan positif dan juga budaya positif. Lanjut. Ini teman-teman lihat saya ada berikan contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Tapi keyakinan kelas di dalam kelas kita harus buat keyakinan. Kita tidak bisa buat peraturan. Saya rasa kita teman-teman, menurut saya ya keyakinan kita menghormati orang lain. Itu keyakinan dalam diri kita. Kalau aturan kita tidak boleh mengganggu orang lain. Itu aturan. Tetapi keyakinan di dalam kita tidak boleh mengganggu teman kita. Kita harus menghargai teman kita. Itu merupakan keyakinan kelas. Terus yang berikut peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, keselamatan diri kita juga. Karena kita hadir di sekolah kalau hanya mau mengikuti peraturan, tidak ada kesadaran dari dalam diri kita, itu nanti akan hasilnya nanti seperti tadi ada motivasi intrinsik, ada motivasi dalam keyakinan dalam diri kita bahwa jangan karena kita sebelum pembelajaran dimulai kalau kita terlambat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu merupakan peraturan. Tetapi kita harus memiliki keyakinan. Kita harus menghargai ketika aturan itu sudah ditentukan atau sudah diwajibkan bahwa aturannya harus ini. Dan kita harus memiliki keyakinan dalam diri kita bahwa ya saya tidak akan terlambat sebelum pembelajaran dimulai atau saya datang sebelum 15
pembelajaran. Terus peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Itu memperhatikan orang lain. Itu misalnya ancaman, kita melakukan kekerasan terhadap anak-anak, kita pukul anak-anak, pukul mereka. Di situ keyakinan kita bahwa kita tidak menghargai mereka. Ya sama, ketika saya buat ancaman kepada mereka, itu sama, saya tidak menghargai mereka. Bukan hanya anak-anak tetapi dengan sesama. Itu sama saja kita tidak menghargai mereka. Bukan hanya dipukul, dimanapun itu sama saja kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak menghargai mereka. Dari sini keyakinan kita harus menghormati orang lain. Terus peraturan kelas bergantian atau menunggu orang lain. Itu sistemnya antri. Terus ini sama saja kita harus menghormati orang lain. Nah, kalau anak TK begitu lain, tidak sabar mereka untuk antri. Harus ini. Itu merupakan suatu hal yang kita tidak menghargai sesama teman-teman. Oke, lanjut. Sini ada kesepakatan kelas dan prinsip atau nilai kelas. Kesepakatan kelas bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tapi nilai ada prinsipnya bahwa kita harus mencintai. Berikut saya menghormati semua orang dan barang miliknya, menghormati dan menghargai orang lain. Terus kesepakatan kelas yang berikut, saya melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang ditugaskan. Segala kegiatan yang dilakukan itu merupakan, kalau prinsipnya atau nilai kelasnya dia bisa bertanggung jawab. Terus saya berbicara dengan sopan dan jujur. Itu kesepakatan. Terus nilai kelasnya ada nilai dalam dirinya sopan dan jujur. Terus saya bijak bersikap dan bertindak, bersikap bijak dan bersabar. Saya berpakaian rapi sesuai aturan. Terus dia punya prinsipnya atau nilai kelasnya, dia bisa menghargai dirinya sendiri. Terus saya akan menaati kesepakatan. Itu sama seperti di atas, menghargai diri sendiri. Saya harus bisa mengikuti aturan atau mengikuti kesepakatan yang sudah ditentukan atau yang sudah maksudnya ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum kita kegiatan pembelajaran bahwa anak-anak tidak boleh ribut saat kegiatan. Itu kesepakatan dalam kelas kita. Itu merupakan nilai-nilai kelas yang kita terapkan setiap hari di sekolah. Jadi sebelum kita kegiatan pembelajaran kita harus awalnya kita harus membuat kesepakatan. Di situ dengan terbiasanya anak-anak selalu mengingat bahwa sebelum kegiatan kita ada kesepakatan. Saya tidak boleh ribut saat pembelajaran. Saya tidak boleh mengganggu saat kegiatan. Itu kesepakatan kita bersama, bukan kita yang buat. Kita guru yang buat, kita anak-anak tidak boleh ini, anak-anak tidak boleh. Tetapi di dalam kelas yang seharusnya kita sebagai guru kita bertanya kepada anak-anak, hari ini kita mau belajar nih. Mungkin ada kesepakatan kelas menurut anak-anak apa yang tidak boleh anak-anak lakukan di saat kegiatan pembelajaran. Minta kepada mereka. Mungkin apa menurut teman ini, menurut ini. Nah, mungkin tidak boleh bermain atau tidak boleh mengganggu teman atau tidak boleh. Kita orang dewasa pasti ada HP. HP itu bagaimana? Dibagaimanakan dia dengan aktif atau dibagaimanakan, itu merupakan kesepakatan kita bersama. Nah, setelah ada kesepakatan kita bersama, itu pasti dengan sendirinya kita tidak berbuat karena itu aturan yang kita sama-sama buat. Tetapi kalau dari saya, maksudnya dari guru, anak-anak tidak boleh ini, anak-anak tidak boleh ini. Itu pasti dengan sendiri pasti mereka akan buat. Tetapi kalau dari diri mereka bahwa ya ibu kita tidak boleh ini, kita tidak boleh ini, itu pasti mereka bisa paham dan bisa mengerti bahwa itu merupakan aturan yang ada kesepakatan bersama. Oke, lanjut. Di sini teman-teman kalau segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi di sini ketika teman-teman berbuat salah, kita menggunakan model, ada 3 bagian yang kita lakukan. Ada menstabilkan
Terus kita menstabilkan identitasnya seperti contoh, Ibu Ira sudah memukul Ibu Nita. Jadi saya menstabilkan ketika sudah pukul. Saya tidak mungkin ketika pukul terus Ibu Nita merasa tidak diterima. Jadi saya tidak mungkin harus langsung bilang minta maaf. Nah, itu pasti Ibu Nita masih merasa kecewa bahwa kok kenapa saya dipukul langsung minta maaf. Tapi di sini kita ada aturannya. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu bahwa kita tanya, Ibu Ira, kenapa Ibu Ira pukul Ibu Nita? Memang Ibu Ira karena ini bukan hanya Ibu Ira yang buat atau yang memukul Ibu Nita, tetapi teman-teman lain juga bisa. Baku pukul, bukan hanya Ibu Nita. Pasti di situ kan pasti Ibu Ira merasa. Sebelum kita membuat hukuman atau sebelum kita membuat konsekuensi, kita harus tanya dulu. Iya memang Ibu Ira benar, atau Ibu Ira pukul karena Ibu Nita buat kesalahan, makanya Ibu Ira pukul. Bukan hanya Ibu Ira, tapi saya juga begitu. Saya terima kalau Ibu Nita benar saja saya harus pukulnya. Itu menstabilkan identitasnya Ibu Ira. Ketika kita memberi pemahaman untuk Ibu Ira bahwa karakter yang ada dalam Ibu Ira bahwa dia tidak merasa bahwa itu salah, tetapi dia meningkatkan karakternya. Jadi pertanyaan kita sebagai guru seperti itu. Kita tidak boleh harus langsung bahwa minta maaf. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Setelah kita menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Ibu tidak akan pukul Ibu Nita, pasti punya alasan. Alasan apa? Oh karena dia mengganggu saya, oh karena dia ini saya, makanya saya pukul. Ibu Ira tidak ada salah lain. Kalau Ibu Ira, saya contoh kalau Ibu Nita pukul Ibu Ira. Pasti tidak. Sekarang sama Ibu Ira bikin selain Ibu Ira pasti ada cara yang lain supaya jangan menyakitkan Ibu Nita. Bisa tidak? Pertanyaan seperti itu. Kalau sebagai guru, itu dia validasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mungkin ada cara lain. Selain dengan pukul. Mungkin Ibu Ira ada pikiran positif selain pukul, mungkin Ibu Ira, ya yang seharusnya saya buat begini tadi, tetapi pengaruh emosi saya langsung pukul. Itu tuh di validasi tindakan yang salah. Tetapi menanyakan keyakinan ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ibu Ira, kesepakatan kita di kelas, apakah ada pernyataan dari anak murid atau dari teman-teman bahwa kita harus memukul teman? Ada atau tidak kesepakatan kelas seperti itu? Kan tidak mungkin toh. Kesepakatan kelas pasti tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memukul teman. Apakah bisa tidak? Saya bertanya lagi sebagai guru saya. Apakah bisa tidak Ibu Ira? Pasti bisa. Kapan Ibu Ira mau bahwa pertengkaran atau saling memukul ini tidak akan terjadi? Mulainya kapan? Ya pasti besok. Di situ tuh pasti anak-anak tuh merasa bahwa diri mereka dihargai. Ketika kalau kita langsung pukul atau langsung bilang harus minta maaf, harus begini lah. Itu pasti rasa kecewanya masih ada. Ibu Nita dengan sakitnya pasti saya sudah sakit suruh sama pasti begitu. Tidak ada penyelesaian. Tapi kalau penyelesaian seperti ini pasti semua pribadi, biar yang dipukul atau yang memukul, pasti rasanya dihargai semua. Karena ada komunikasi, ada konsekuensinya. Seperti apa Ibu? Ada cara lain kok yang membuat Ibu kita tidak sakit hati. Apakah ada? Kita tanya balik. Ya Ibu ada. Dan sebenarnya saya tadi buat seperti ini, karena begini. Saya langsung, begitu. Itu segitiga restitusi. Nanti sebentar juga ada contohnya. Lanjut, saya contoh menstabilkan identitas. Ini sih menstabilkan identitas membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya mereka. Karena pertanyaan-pertanyaan dari saya Ibu Ira membuat Ibu Ira rasa bahwa kesalahan itu bukan berarti bahwa merasa dirinya itu selalu dikucilkan atau merasa dirinya selalu bersalah atau minder sepertinya gitu loh. Di situ saya contoh guru berkata berbuat salah itu hal manusia. Ibu Ira buat salah itu orang lain juga buat, bukan hanya Ibu Ira.
merasa seperti tadi dikucilkan atau merasa bahwa kurang percaya diri. Itu ada beberapa hal ini kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, itu boleh. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan tidak juga. Pasti kecewa kalau seandainya kita perbuatan kita seperti contoh tadi, seperti harus begitu, harus ini. Tapi di sini mengajarkan kita untuk ketika ada permasalahan kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya lanjut validasi kebutuhan, validasi tindakan tadi. Di situ ada kata-kata kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu maksudnya begini loh. Kamu bisa saja melakukannya itu. Apakah kamu bisa tidak? Kalau tidak melakukan seperti itu. Itu pasti kita bertanya kepada anak tadi yang ada masalah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu divalidasi dari apa yang penting bagi kamu. Penting atau tidak kamu buat itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Maksudnya kamu boleh buat itu, kamu boleh memukulkan itu, tapi mungkin ada sikap atau perbuatan yang lain yang kamu bisa lakukan sehingga ibu kita bisa terima. Apakah bisa atau tidak? Kita bertanya kepada mereka begitu. Itu validasi tindakan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah ada cara lain selain memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kita buat perjanjian dengan mereka. Apakah besok kamu masih buat seperti itu? Tidak. Kan kita sudah memiliki konsekuensi bahwa oh iya nanti saya tidak mau buat seperti ini karena nanti akan terjadi seperti ini. Kita mengajarkan mereka seperti itu, tidak dengan hal-hal yang serta-merta bahwa harus begini, harus begitu, kan tidak. Oke, lanjut. Ini menanyakan keyakinan. Seperti tadi contoh-contoh tadi, apa nilai yang kita percaya di kelas? Keyakinan kelas tadi. Apa yang kita sudah buat? Keyakinan di kelas. Kamu mau seperti apa? Ditanya kembali kepada anak. Kamu mau menjadi anak yang baik atau tidak? Kamu mau dihargai atau tidak? Ketika ibu kita pukul ibu kita, apakah ibu kita mau dihargai atau tidak? Kan tidak mungkin. Dan kita tidak boleh pukul teman. Begitu konsekuensinya. Terus lanjut. Ini refleksi. Ini saya mau bertanya kepada teman-teman. Refleksi dari materi tadi. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ibu, pelajaran apa yang ibu dapatkan, perasaan ketika mengikuti pembelajaran hari ini, terus apakah ada hal yang baik yang dapat diimplementasikan ke sekolah masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan atau memberikan tanggapan, sharing perasaan hari ini ketika kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir, atau ada hal-hal yang baik, mungkin bisa 1 atau 2, tidak beruntut jawabannya, mungkin yang ada di pemikiran teman-teman. Mungkin saya senang hari ini karena ini, atau saya tidak senang hari ini karena begini, gurunya kurang bagus, atau gurunya tidak bagus, atau gurunya kasih materi tidak dipaham. Perasaan saya hari ini karena begini. Sekarang saya mungkin mendengar dari teman-teman, salah satunya juga baik, atau dari 4-5 orang masing-masing masing-masing jawab 1 pertanyaan saja. Ini hanya refleksi teman-teman sebelum kita menutupi materi kita hari ini. Ibu Elis, Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dari pengalaman belajar kali ini banyak hal yang saya dapat dan juga
dan menerapkan budaya positif itu di sekolah. Dan juga rasa saya pada hari ini juga senang sekali. Harapan saya ke depannya bisa menerapkan ke anak-anak. Oke, terima kasih banyak Bu Elis. Jadi harapan Bu Elis dari refleksi kegiatan hari ini, kita harus menerapkan budaya positif. Belum tentu teman-teman juga sepahaman atau belum tentu juga teman-teman ketika tidak ada materi pasti teman-teman belum mengerti atau belum mendengar kalau budaya positif harus diterapkan di sekolah kita. Jadi Pak Ibu Elis, terima kasih banyak. Mungkin dengan materi hari ini yang saya implementasikan kepada teman-teman guru, Ibu Elis sudah membuat pernyataan bahwa nanti harus diimplementasikan kepada anak didik di sekolah masing-masing. Terima kasih Bu Elis. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih. Dari saya, saya mengikuti pembelajaran hari ini berupa budaya positif. Saya bisa membedakan antara budaya positif yang selama ini saya yakini ternyata ada beberapa yang salah, keliru, sehingga dapat diperbaiki. Sehingga apa yang kita anggap positif ternyata selama orang lain dan seharusnya tidak boleh terapkan, itu menjadi sesuatu yang negatif. Hal yang sangat-sangat lumrah menurut masyarakat, padahal itu tidak. Itu malah menghukum mereka, mengekang mereka. Dan pembelajaran ini saya tahu apa yang saya anggap positif ternyata tidak selamanya menjadi positif. Terus perasaan saya mengikuti kegiatan hari ini senang. Ada pembelajaran baru, hal baru, ilmu baru sehingga dapat merubah pandangan atau merubah pribadi. Oke, ada yang ini peraturannya, tapi ada keyakinan dari dalam diri. Oh iya, saya bisa membedakan antara keyakinan dan peraturan. Ya, peraturannya begini, tapi keyakinan saya dari dalam diri sendiri. Ya, harus ada sadar kesadaran diri secara penuh. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah harus menjalankan ini. Untuk hal baik banyak dapat dari setiap pembelajaran, ada hal baik dari pembelajaran ini sangat banyak. Terima kasih mungkin itu. Jadi baik, terima kasih Ibu Vivin. Dari semua refleksi dari Ibu Vivin bahwa ada motivasi intrinsipnya dari dalam bisa membedakan ketika kegiatan pembelajaran ini berlangsung ada hal-hal negatif, hal-hal positif yang datangnya dari dalam diri kita masing-masing. Bukan dari faktor eksternal tetapi dari faktor internal. Jadi baik, terima kasih Ibu Vivin. Mungkin ada yang lain, Ibu Ira, Ibu Nita, Ibu Nes. Atau bukan hanya materi, mungkin dengan ibu gurunya sama mendengarkan ada refleksi supaya bisa meningkatkan saya punya pemahaman atau peningkatan saya punya kegiatan pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang mungkin terpenggal atau tidak dipahami. Menurut teman-teman, baik, terima kasih teman-teman sudah bisa bergabung, berkolaborasi, berbagi ilmu hari ini. Bukan hanya saya kepada teman-teman dan juga teman-teman juga kepada anak-anak di sekolah. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya bukan seorang yang mau guru atau mau menjadi seorang yang hebat atau luar biasa, tetapi saya mau berbagi ketika pendidikan yang saya dapatkan, materi yang saya dapatkan, saya bisa berbagi dan bisa sharing kepada teman-teman semua. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri, kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah terima Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan kepada kami, mulai dari awal kegiatan hingga boleh berakhir dengan baik dan lancar. Sekarang kami semua akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati segala aktivitas kami dan memberkatinya sampai kepada saat kami tidak malam nanti. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.